Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Umdat al-Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan masih dalam babul ibadat. Baik. Masih dalam babul ibadat, khususnya dalam kitab As-Salah, dan bab yang terakhir kita ambil tentang bab Al-Jami', bab yang mengumpulkan masail yang berkaitan dengan kitab As-Salah sebagai bentuk penyempurna dari kitab As-Salah. Dan pembahasan yang paling terakhir kita ambil tentang at-tasyahhud dan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, hadits berikutnya, qala rahimahullahu taala. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Wa fi lafdhin li Muslimin idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'. Yaqul Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, thumma dzakara nahwahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni. Allahumma mungkin telah kita sebutkan ya, asalnya itu ya Allahu. Ya Allahu. Harfun nida dengan munadanya. Kemudian dihapus harfun nidanya menjadi Allahu, dan untuk menjadi tanda akan adanya huruf nida yang dihapus ditambahkan mim musyaddada di akhirnya menjadi Allahumma. Jadi mim yang terakhir itu tanda alamat kalau ada huruf nida yang dihapus, yaitu ya. Asalnya ya Allahu. Allahumma, ya Allah, inni a'udzu bika. Sungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu. Dari apa? 4 perkara. Min adzabil qabri, yang pertama dari azab kubur, wa adzabin nari, dan azab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga dari fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masih ad-dajjal, dan dari fitnah masih ad-dajjal. Dan di dalam lafaz al-Imam Muslim dalam sahihnya, apabila salah seorang di antara kalian tasyahhud falyasta'id billah, maka hendaknya dia beristi'adzah kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah min arba', dari 4 perkara. Kemudian beliau sebutkan lafaz doanya sama seperti yang telah berlalu. Baik, dalam hadits ini menunjukkan disyariatkannya doa khususnya di dalam tasyahud. Dan tasyahud yang diinginkan di sini tasyahud al-akhir. Tasyahud al-akhir. Baik. Dan juga doa yang diinginkan adalah doa yang disebutkan. Doa yang diinginkan adalah doa yang disebutkan. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Dan hukum doa ini adalah sunnah. Hukum doa ini adalah sunnah. Baik. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa yang diinginkan dengan tasyahud di sini adalah tasyahud al-akhir, hadits yang telah berlalu
tatkala Nabi alaihi salatu wassalam bersabda ya, di hadits mana bab tasyahud? Ini dia. Bab tentang tasyahud, hadits pertama Abdullah bin Mas'ud. Dalam suatu lafaz kata Nabi, "Idza qa'ada ahadukum lis-shalah, falyaqul at-tahiyatu lillah ila akhirih." Kemudian di akhirnya kata Nabi, "Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Baik. Di sini beliau jelaskan tentang apa? Tasyahud akhir. Kemudian Nabi sebutkan di akhirnya, dan hendaknya seseorang memilih doa yang dia kehendaki. Doa yang diinginkan, inilah salah satunya yang datang dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan juga menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan doa yang Nabi sebutkan, yaitu doa beristiadah kepada Allah dari 4 perkara ini. Dari sisi mana? Dari sisi pertama, Nabi berdoa dengannya dan senantiasa mengulanginya di setiap sholatnya. Yang kedua, selain Nabi melakukannya, Nabi juga apa? Memerintahkannya. Padahal sunnah itu kan terbatas pada apa? Perbuatan Nabi itu sudah cukup untuk menjelaskan akan sunnahnya sesuatu. Tapi karena besarnya, agungnya doa ini, ya selain Nabi lakukan, Nabi juga perintahkan kepada para sahabat. Dan di antara dalil juga, Nabi menjadikan tempat doa ini di salah satu tempat dari tempat-tempat doa mustajabah. Apa itu? Di tasyahud al-akhir sebelum salam. Nah, ini di antara yang menunjukkan akan kemuliaan atau keutamaan doa ini. Baik, dan di antara faedah dari hadits, fitnah al-mahya wal mamat. Apa yang diinginkan dengan fitnah kehidupan dan fitnah kematian? Fitnah kehidupan, yakni segala sesuatu dari pernak-pernik dunia dan perhiasannya yang menyibukkan seorang hamba dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berupa hal-hal seperti syahwat, ya kan, yang memalingkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fitnah al-mamat, fitnah kematian, ini disebutkan bahwa yang diinginkan dengannya adalah fitnah al-qabr. Ya, fitnah kubur. Ya, pertanyaan di dalam kubur. Baik. Dan para ulama berselisih pada hukum berdoa di tasyahud akhir. Hukum berdoa di tasyahud akhir. Sebagian ulama, di antaranya Tawus Ibn Hazm, dan juga sebahagian dari madhab Hanabilah, dan dipilih oleh Asy-Syaukani rahimahullah dan As-San'ani rahimahumullahu jami'an. Mereka berpendapat akan wajibnya dengan dalil hadits Abu Hurairah yang kita baca. Syahidnya mana? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Fal yasta'id." Pakai lam. Lam apa namanya ini? Fal yasta'id. Lam yang bisa menjazm. Lamul amr. Dan kaidahnya al-aslu fil amri yufidul wujub. Ini dalil mereka. Bahkan Ibn Hazm, beliau mengatakan wajib dibaca di tasyahud pertama dan di tasyahud yang terakhir. Tapi jumhur ulama dan mayoritas ulama menyelisihi pendapat mereka dengan mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya as-sunnah. Dan di antara hadits yang digunakan untuk berdalil adalah hadits yang telah kita sebutkan sebelumnya, hadits Ibnu Mas'ud. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam tasyahud akhir, "Falyatakhayyar al-mas'alata ma syaa." Hendaknya dia memilih doa yang dia kehendaki. Kata Nabi apa? Memilih doa yang dia kehendaki.
Ya, kalau dia mau dia berdoa, kalau tidak masalah. Menunjukkan bahwa hukumnya sunnah. Taib. Dan wallahu taala alam, ya, masing-masing memiliki dalil yang kuat. Masing-masing memiliki dalil yang kuat. Taib. Kemudian hadits berikutnya atau faedah yang terakhir dari hadits ini, kata Al-Masih kalau dia mutlak disebutkan oleh para ulama, maka yang diinginkan dengannya Nabiullah Isa ibn Maryam alaihi salam. Kalau dia mutlak, dikatakan Al-Masih mutlak tanpa diikutkan dengan kata tertentu, maka yang diinginkan siapa? Nabiullah Isa ibn Maryam alaihi salam. Maka apabila dia diikat dengan kata tertentu, maka yang diinginkan bukan Nabi Isa alaihi assalam seperti dalam doa ini. Taib. Dan juga di antara faedah menunjukkan akan besarnya perkara yang Nabi alaihi salatu wassalam perintahkan untuk berlindung darinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang fitnah dunia dan akhirat dan segala wasilah yang mengantar kepadanya. Sampai Nabi SAW memerintahkan untuk berta'awud dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Hadits berikutnya an Abdullah bin Amr ibn al-As an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu taala anhum, bahwasanya beliau yakni Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya meminta kepada beliau. Beliau berkata, "Alimni, ajarilah kepadaku duaan, sebuah doa. Ad'u bihi fi salati, yang aku bisa gunakan untuk berdoa dengannya dalam salatku." Qala, Nabi pun berkata, "Qul, ucapkanlah, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku dhalamtu nafsi dhulman katsira. Sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang sangat besar, sangat banyak. Wala yaghfirud dzunuba illa ant, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk tidak ada siapapun yang mampu untuk mengampuni dosa seorang hamba kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka kalau begitu ampunilah aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan darimu, warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkaulah zat yang maha mengampuni hamba-hambanya dan yang maha mengasihi mereka. Baik, hadits ini juga menjelaskan di antara doa yang disyariatkan di dalam salat, khususnya di mana? Tasyahud al-akhir. Nah, di antara doa yang disyariatkan adalah apa yang beliau sebutkan. Dan sudah berlalu hukum berdoa di dalam salat itu sunnah di atas pendapat jumhur al-ulama. Dan juga di dalam hadits ini diajarkan kepada kita di antara adab-adab seorang muslim di dalam berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab dalam berdoa sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadits, hendaknya seorang yang mengakui, yang menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya dan menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengakui dosa-dosanya, kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu disusul dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian yang pantas
dengan kebesaran dan keagungannya. Sebagaimana dalam hadits Nabi berkata, "Wala yaghfirud dzunuba illa ant." Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah dialah yang Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Ya. Karena tidak akan ada yang mampu mengampuni dosa hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kemudian barulah setelah itu beliau meminta kepada Allah hajatnya, ampunan dan rahmat dari Allah. Kemudian di antara adab berdoa, hendaknya seorang yang berdoa menutup doanya dengan bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah yang sesuai dengan doanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asma'u al-husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah nama-nama yang indah. Kemudian kata Allah, maka berdoalah dengannya. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna. Baik. Dan juga kembali menunjukkan kepada kita fikih dan keilmuan para sahabat serta semangat mereka untuk mengetahui perkara agama mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, hadits berikutnya An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau pernah berkata, ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Wa fi lafdh kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baik. Sebelum kita masuk dalam hadits, inti dan syahid dari hadits juga menunjukkan di antara doa yang disyariatkan di dalam salat. Namun untuk pembahasan ini bukan pada tasyahud, tapi pada sujud dan ruku'. Pada sujud dan ruku'. Baik. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi tidak pernah sekalipun salat setelah turunnya firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath, kecuali pasti Nabi membaca di dalam salatnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan maha terpuji. Kami memohon ampunan kepadamu. Ampunilah aku. Wa fi lafadz, dan di suatu lafadz yang lainnya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan pada ruku' dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nah, ini menunjukkan disyariatkannya membaca doa ini pada ruku' dan sujud. Pada ruku' dan sujud. Faidah disebutkan oleh para ulama tentang hikmah yang terkandung dalam hadits ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ini surah apa? An-Nasr. Ya. Surah ini disebutkan turun itu di akhir-akhir masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Dan turunnya surah ini sebagai peringatan bagi Nabi alaihi salatu wassalam akan
kehidupan beliau yang sedikit lagi akan berakhir. Karena ayat ini menjelaskan idza jaa nasrullahi wal fath. Seakan-akan Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan fatah yang diinginkan, Fathu Makkah. Tatkala Makkah telah ditaklukkan dan negeri itu sudah menjadi negeri Islam, juga manusia yang hidup di dalamnya telah mengenal din, agama Allah dan syariat-syariatnya. Maka ini adalah tanda bahwa engkau wahai Muhammad telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan juga perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Maka tidak ada yang tersisa bagimu kecuali untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ini berupa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Aisyah, setelah turunnya ayat ini, Nabi tidak pernah salat kecuali pasti membaca dalam salatnya doa tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Nabi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah berlalu dari kehidupan beliau. Karena beliau juga tahu itu adalah isyarat. Turunnya ayat ini adalah isyarat akan dekatnya kematian dan wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Dan juga dalam ayat hadits ini menjelaskan kepada kita bahwa disyariatkannya menutup dari setiap ibadah dengan istighfar. Sebagaimana dalam sholat, kita disyariatkan untuk apa? Menutupnya dengan istighfar. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat 3 kali. Itu untuk apa? Disebutkan oleh para ulama, untuk setidaknya kita memohon ampun kepada Allah atas apa yang kurang dari setiap ibadah kita. Karena namanya manusia, tidak ada yang luput dari kesalahan. Kata Nabi SAW, kullu bani adama khata'. Setiap bani Adam itu pasti terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan. Maka oleh karena itu di antara rahmat Allah SWT, Allah mensyariatkan untuk setiap hamba setidaknya menutup ibadahnya dengan apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunjukkan kepada kita akan kemuliaan istighfar itu sendiri. Kemuliaan istighfar itu sendiri. Dan di antara ayat yang menunjukkan akan keutamaan dari istighfar, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ini ayat yang jelas menunjukkan tentang kemuliaan dan keutamaan al-istighfar. Dan juga ditunjukkan dari hadits ini keutamaan tawassul dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi memulai doanya dengan pujian kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, Rabb kami. Wa bihamdik, dan segala pujian untukmu. Di antara faedah hadits ini yang beliau sebutkan. Baik. Dan di antara faedah yang disebutkan tentang hadits-hadits yang menjelaskan tentang doa dubur shalah. Doa di belakang atau di penghujung salat. Maka disebutkan oleh para ulama sebagai kesimpulan yang diinginkan dengannya itu doa di dalam salat, bukan di luar salat. Maka jangan dipakai berdalil doa-doa ini atau hadits-hadits ini untuk apa? Berdoa setelah salat fardu. Karena disebutkan oleh para ulama, kalau ada doa yang diinginkan
setelah sholat fardu, maka itu doa di dalam sholat, di penghujung sholat, bukan di luarnya. Jangan dipakai untuk berdalil. Doa, apalagi doa berjamaah setelah sholat fardu. Taib. Setelahnya kita masuk ke dalam hadits pembahasan tentang sholat witir. Dan ini pembahasan yang panjang, karena kurang lebih ada 5 hadits. Dan waktu tidak cukup untuk mengambilnya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Taib, naktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa yu'tina al-afiyah. Assalamah. Allahumma.